Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang poin A, bahwa negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, dan tertib. Poin B, bahwa untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum, diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat. Poin C, bahwa salah satu upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum tersebut adalah melalui peradilan agama sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Poin D, bahwa pengaturan tentang susunan kekuasaan dan hukum acara pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang selama ini masih beraneka karena didasarkan pada 1. Peraturan tentang peradilan agama di Jawa dan Madura menurut Statblad tahun 1882 nomor 152 dihubungkan dengan Statblad tahun 1937 nomor 116 dan 610. 2. Peraturan tentang kerapatan qadi dan kerapatan qadi besar untuk sebagian residensi Kalimantan Selatan dan Timur menurut Statblad tahun 1937 nomor 638 dan 639. 3. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan pengadilan agama atau mahkamah syariah di luar Jawa dan Madura. Lembaran Negara tahun 1957 nomor 99. Perlu segera diakhiri demi terciptanya kesatuan hukum yang mengatur peradilan agama dalam kerangka sistem dan tata hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Poin E, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut dan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dipandang perlu menetapkan undang-undang yang mengatur susunan kekuasaan dan hukum secara pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Mengingat poin 1, pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, pasal 24 dan pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945. Poin kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman menurut Lembaran Negara tahun 1970 nomor 74 tambahan Lembaran Negara nomor 2951. Poin 3, Undang-Undang 14 nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menurut Lembaran Negara tahun 1985 nomor 73 tambahan Lembaran Negara nomor 3316 dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memutuskan menetapkan Undang-Undang tentang Peradilan Agama Bab 1 Ketentuan Umum. Bagian pertama, pengertian. Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. 2. Peradilan adalah pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama di lingkungan peradilan agama. Nomor 3. Hakim adalah hakim pada pengadilan agama dan hakim pada pengadilan tinggi agama. 4. Pegawai pencatat nikah adalah pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama. 5. Jurusita dan atau jurusita pengganti adalah jurusita dan atau jurusita pengganti adalah pengganti pada pengadilan agama. Bagian kedua, kedudukan. Pasal 2. Peradilan agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini. Pasal 3. 1. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh A. Pengadilan agama, B. Pengadilan tinggi agama.
2. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi. Bagian ketiga, tempat kedudukan. Pasal 4. 1. Pengadilan agama berkedudukan di Kota Madya atau ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten. 2. Pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Bagian keempat, pembinaan. Pasal kelima. 1. Pembinaan teknis peradilan bagi pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. 2. Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan dilakukan oleh Menteri Agama. 3. Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Bab 2. Susunan pengadilan, bagian pertama, umum. Pasal 6. Pengadilan terdiri dari 1. Pengadilan agama yang merupakan pengadilan tingkat pertama. 2. Pengadilan tinggi agama yang merupakan pengadilan tingkat banding. Pasal 7. Pengadilan agama dibentuk dengan keputusan Presiden. Pasal 8. Pengadilan tinggi agama dibentuk dengan undang-undang. Pasal 9 nomor 1. Susunan pengadilan agama terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. Nomor 2. Susunan pengadilan tinggi agama terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Pasal 10 nomor 1. Pimpinan pengadilan agama terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua. Nomor 2. Pimpinan pengadilan tinggi agama terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua. Nomor 3. Hakim anggota pengadilan tinggi agama adalah hakim tinggi. Pasal 11 nomor 1. Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Nomor 2. Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, serta pelaksanaan tugas hakim ditetapkan dalam undang-undang ini. Pasal 12. 1. Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. 2. Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, serta pelaksanaan tugas hakim ditetapkan dalam undang-undang ini. Pasal 13. 1. Pembinaan dan pengawasan umum terhadap hakim sebagai pegawai negeri dilakukan oleh Menteri Kehakiman. 2. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara. Pasal 14. 1. Untuk dapat diangkat menjadi hakim pada pengadilan tata usaha negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Warga negara Indonesia. B. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. C. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. D. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi masanya, atau bukan seorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam gerakan kontrarevolusi G30 SPKI atau organisasi terlarang lainnya. E. Pegawai negeri. F. Sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian di bidang tata usaha negara. G. Berumur serendah-rendahnya 25 tahun. H. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. 2. Untuk dapat diangkat menjadi ketua atau wakil ketua pengadilan tata usaha negara, diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 10 tahun sebagai hakim pada pengadilan tata usaha negara. Pasal 15. 1. Untuk dapat diangkat menjadi hakim pada pengadilan tinggi tata usaha negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut. A. Syarat-syaratnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1, huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf E, huruf F, dan huruf H. Bagian B berumur serendah-rendahnya 40 tahun. Bagian C berpengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai ketua atau wakil ketua pengadilan tata usaha negara, atau sekurang-kurangnya 15 tahun sebagai hakim pada pengadilan tata usaha negara. Yang kedua, untuk dapat diangkat menjadi ketua pengadilan tinggi tata usaha negara, diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 10 tahun sebagai hakim pada pengadilan tinggi tata usaha negara, atau sekurang-kurangnya 5 tahun bagi hakim pada pengadilan tinggi tata usaha negara yang pernah menjabat ketua pengadilan tata usaha negara.
Yang ketiga, untuk dapat diangkat menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 8 tahun sebagai hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, atau sekurang-kurangnya 3 tahun bagi hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. Pasal 16. 1. Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Yang kedua, Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 17. 1. Sebelum memangku jabatannya, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaan. Bunyi sumpah atau janji itu adalah sebagai berikut. Saya bersumpah atau berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk memperoleh jabatan saya ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga. Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian. Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan ideologi nasional, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang, serta peraturan lain yang berlaku bagi negara Republik Indonesia. Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membeda-bedakan orang, dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya ini sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang ketua atau wakil ketua hakim yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan. 2. Wakil ketua dan hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. 3. Wakil ketua dan hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara serta Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. 4. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung. Pasal 18. 1. Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, hakim tidak boleh merangkap menjadi a. Pelaksana putusan pengadilan, b. Wali pengampu dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya, c. Pengusaha. 2. Hakim tidak boleh merangkap menjadi penasehat hukum. 3. Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh hakim selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 19. 1. Ketua, wakil ketua, dan hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena a. Permintaan sendiri, b. Sakit jasmani atau rohani terus-menerus, c. Telah berumur 60 tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara, dan 63 bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. D. Ternyata tidak cakap dalam melaksanakan tugasnya. 2. Ketua, wakil ketua, dan hakim yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden selaku Kepala Negara. Pasal 20. 1. Ketua, wakil ketua, dan hakim diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan a. Dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan, b. Melakukan perbuatan tercela, c. Terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya, d. Melanggar sumpah atau janji jabatan, e. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18. 2. Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf B sampai dengan huruf E dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan majelis kehormatan hakim. 3.
pembentukan susunan dan tata cara Majelis Kehormatan Hakim, serta tata cara pembelaan diri ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung bersama-sama Menteri Kehakiman. Pasal 21. Seorang hakim yang diberhentikan dari jabatannya tidak dengan sendirinya diberhentikan dengan pegawai negeri. Pasal 22. 1. Ketua, wakil ketua, dan hakim sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. 2. Terhadap pengusulan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat Halo semuanya, perkenalkan nama saya Priscilla Bernadetta dengan NIM 2171650050, Prodi Ilmu Komunikasi A, Universitas Kristen Indonesia. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Bab 6. Ketentuan Peralihan. Pasal 106. Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, 1. Semua badan peradilan agama yang telah dinyatakan sebagai badan peradilan agama menurut undang-undang ini. 2. Semua peraturan pelaksana yang telah ada mengenai peradilan agama dinyatakan tetap berlaku selama ketentuan baru berdasarkan undang-undang ini belum dikeluarkan, sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Bab 7. Ketentuan penutup. Pasal 107. 1. Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, maka A. Peraturan tentang peradilan agama di Jawa dan Madura atau Stat 11 tahun 1882 nomor 152 dan Stat tahun 1937 nomor 116 dan nomor 610. B. Peraturan tentang kerapatan kadi dan kerapatan kadi besar untuk sebagai Presidensi Kalimantan Selatan dan Timur atau Sat-Slap tahun 1937 nomor 638 dan nomor 639. C. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan peradilan agama atau mahkamah syariah di luar Jawa dan Madura atau Lembar Negara tahun 1957 nomor 99 dan D. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 63 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan atau Lembaga Negara tahun 1974 nomor 1 tambahan Lembaran Negara nomor 3019 dinyatakan tidak berlaku. Kedua, ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 236A Reglamen Indonesia diperbarui atau RIB. Stat tahun 1941 nomor 44 mengenai permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam diselesaikan oleh peradilan agama. Pasal 108 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang-undangan ini dengan penetapannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 1989, Presiden Republik Indonesia tanda tangan Soeharto.
diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 1989, Menteri atau Sekretaris Negara Republik Indonesia, tanda tangan Moerdiono. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985 nomor 37. Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 1. Umum. 1. Dalam negara hukum Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum dalam sistem dan penyelenggaraan hukum merupakan hal pokok yang sangat penting dalam usaha mewujudkan suasana peri kehidupan yang aman, tentram, dan tertib, seperti yang diamatkan dalam garis-garis besar haluan negara. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal-hal tersebut, dibutuhkan adanya lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan dengan baik. Salah satu lembaga untuk menegakkan hukum dalam mencapai keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum adalah badan-badan peradilan sebagaimana pokok yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang masing-masing mempunyai lingkup kewenangan mengadili perkara atau sengketa di bidang tertentu, dan salah satunya adalah Badan Peradilan Agama. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum Badan Peradilan Agama sebelum undang-undang ini adalah A. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura, Stadslab 1882 nomor 152 dan Stadslab 1937 nomor 116 dan nomor 610. Yang B. Peraturan tentang kerapatan kadi dan kerapatan kadi besar untuk sebagai residensi Kalimantan Selatan dan Timur, Stadslab 1937 nomor 638 dan nomor 639. Yang C. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan pengadilan agama atau mahkamah syariah di luar Jawa dan Madura, atau Lembaran Negara tahun 1957 nomor 99. Keragaman dasar hukum peradilan agama tersebut mengakibatkan beragamnya pula susunan, kekuasaan, dan hukum acara peradilan agama. Dalam rangka penerapan wawasan Nusantara di bidang hukum yang merupakan pengejawatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, maka keragaman tersebut perlu segera diakhiri demi terciptanya kesatuan hukum yang mengatur peradilan agama dalam kerangka sistem dan tata hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, diperlukan adanya perombakan yang bersifat mendasar terhadap segala peraturan perundang-undang yang mengatur badan peradilan agama tersebut di atas dan menyesuaikan dengan undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang merupakan induk dan kerangka umum serta merupakan asas dan pendoma bagi semua lingkungan peradilan. Dengan demikian, undang-undang yang mengatur susunan kekuasaan dan hukum acara pengadilan dalam lingkup peradilan agama ini merupakan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dan azas yang tercantum dalam undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman atau Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Lembar Negara Tahun 1970 Nomor 74, tambahan Lembaran
Negara nomor 2951. Yang kedua, kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama. Dalam undang-undang ini dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Dalam undang-undang ini diatur susunan, kekuasaan, hukum acara, kedudukan para hakim, dan segi-segi administrasi lain pada pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan syadaqah berdasarkan hukum Islam. Bidang perkawinan yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1 tambahan Lembaran Negara Nomor 3019. Bidang kewarisan adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut. Bila mana pewaris tersebut dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sehubung dengan hal tersebut, para pihak sebelum berperkara dalam mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan. Dalam rangka mewujudkan keseragaman kekuasaan, pengadilan dalam lingkup peradilan agama di seluruh wilayah Nusantara, maka oleh undang-undang ini kewenangan pengadilan agama di Jawa dan Madura serta sebagaimana residensi Kalimantan Selatan dan Timur mengenai perkara kewarisan yang dicabut pada tahun 1937 dikembalikan dan disamakan dengan kewenangan pengadilan agama di daerah-daerah yang lain. Pengadilan tinggi agama merupakan pengadilan tingkat banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh pengadilan agama dan merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa mengadili antar pengadilan agama di daerah hukumnya. Ketiga, mengingat luasnya lingkup tugas dan beratnya beban yang harus dilaksanakan oleh pengadilan, maka perlu adanya perhatian yang besar terhadap tata cara dan pengelolaan administrasi pengadilan. Hal ini sangat penting karena bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam menyelenggarakan administrasi, baik di bidang perkara maupun kepegawaian, gaji, kepangkatan, peralatan kantor, dan lain-lain, tetapi juga akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan itu sendiri. Oleh karena itu, penyelenggaraan administrasi peradilan dalam undang-undang ini dibedakan menurut jenis dan dipisahkan penanganannya. Walaupun dalam rangka koordinasi, pertanggungjawaban tetap dibebankan kepada seorang pejabat, yaitu panitera yang merangkap sebagai sekretaris. Selaku panitera, ia menangani administrasi perkara dalam hal-hal administrasi lain yang bersifat teknis peradilan atau justisial. Dalam pelaksanaan tugas ini, panitera dibantu oleh seorang wakil panitera dan beberapa orang panitera muda. Selaku sekretaris, ia mengenai administrasi umum seperti administrasi kepegawaian dan sebagainya. Dalam pelaksanaan tugasnya, ia dibantu oleh seorang wakil sekretaris. Dengan demikian, staf kepaniteraan dapat memusatkan perhatian terhadap tugas dan fungsinya, membantu hakim dalam bidang peradilan. Sedangkan tugas administrasi yang lain dapat dilaksanakan oleh staf sekretariat.
keempat, hakim adalah unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan peradilan. Oleh karena itu, maka syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian serta tata cara pengangkatan dan pemberhentiannya diatur dalam undang-undang ini. Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku kepala negara atas usul Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Agar peradilan sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman bebas dan dalam memberikan keputusan, perlu adanya jaminan bahwa baik pengadilan maupun hakim dalam melaksanakan tugas terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh yang lain. Agar tugas penegak hukum dan keadilan itu dapat dilaksanakan oleh pengadilan, maka dalam undang-undang ini dicantumkan persyaratan yang senantiasa harus dipenuhi oleh seorang hakim, seperti bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beribawa, jujur, adil, dan berkelaku tidak tercela. Untuk memperoleh hal tersebut di atas, maka dalam setiap pengangkatan, pemberhentian, mutasi, kenaikan pangkat, tindakan atau hukum administrasi terhadap hakim pengadilan agama perlu adanya kerjasama, konsultasi, dan koordinasi antara Mahkamah Agung dan Departemen Agama. Agar para pejabat peradilan tidak mudah dipengaruhi baik moral maupun material, maka perlu adanya pengaturan tersendiri mengenai tunjangan dan ketentuan lain bagi para penjabat peradilan, khususnya para hakim. Demikian pula mengenai kepangkatan dan gajinya. Untuk lebih mengukuhkan kehormatan dan kewajiban hakim serta pengadilan, maka perlu juga dijaga mutu atau keahlian para hakim dengan diadakannya syarat-syarat tertentu untuk menjadi hakim yang diatur dalam undang-undang ini. Selain itu, diadakan juga larangan-larangan bagi para hakim untuk merangkap jabatan penasehat hukum, pelaksana putusan pengadilan, wali, pengampun, dan setiap jabatan yang bersangkutan dengan suatu perkara yang akan atau sedang diadili olehnya. Namun belum cukup hanya dengan merinci larangan-larangan seperti tersebut di atas. Agar peradilan dapat berjalan dengan efektif, maka Pengadilan Tinggi Agama diberi tugas pengawasan terhadap pengadilan agama di dalam daerah hukumnya. Hal ini akan meningkatkan koordinasi antar pengadilan agama dalam daerah hukum atau pengadilan tinggi agama, yang pasti akan bermanfaat dalam kesatuan putusan yang dijatuhkan. Karena pengadilan tinggi agama dalam melakukan pengawasan tersebut dapat memberikan teguran, peringatan, dan petunjuk. Kecuali itu, perbuatan dan kegiatan hakim secara langsung dapat diawasi sehingga jalannya peradilan yang sederhana, cepat, dan dengan biaya ringan akan terjamin. Petunjuk-petunjuk yang menimbulkan sangka keras bahwa hakim melakukan perbuatan tercela, melakukan kejahatan dan kelalaian terus-menerus dalam menjalankan tugas pekerjaannya dapat mengakibatkan bahwa ia diberhentikan tidak dengan hormat oleh Presiden selaku kepala negara setelah diberi kesempatan membela diri. Hal itu dicantumkan dengan tegas dalam undang-undang ini, mengingat luhur dan mulianya tugas hakim, sedangkan dalam kedudukan sebagai pegawai negeri baginya tetap berlaku ancaman-ancaman terhadap perbuatan tercela sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50. Yang kelima, undang-undang ini selain mengatur susunan dan kekuasaan juga mengatur hukum acara peradilan agama, bagaimana sempurnanya lembaga peradilan itu dengan penataan susunan organisasinya dan penegasan kekuasaannya. Namun apabila alat untuk dapat
menegakkan atau mempertahankan kekuasaannya itu belum jelas, maka lembaga peradilan tersebut tidak akan dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu, maka pengaturan hukum acara peradilan agama itu sangat penting, dan karenanya pula maka sekaligus diatur dalam undang-undang ini. Hukum acara peradilan agama selama ini masih terdapat dalam berbagai peraturan dan surat edaran, baik dari Statsblad, peraturan pemerintah, surat edaran Mahkamah Agung dan Departemen Agama, maupun dalam undang-undang perkawinan dan segala peraturan pelaksanaannya. Prinsip-prinsip pokok peradilan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 antara lain ketentuan bahwa sidang pengadilan harus terbuka untuk umum. Setiap keputusan dimulai dengan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, dan ketentuan-ketentuan yang lain. Dalam undang-undang ini lebih ditegaskan dan dicantumkan kembali, karena peradilan agama merupakan peradilan khusus dengan kewenangan mengadili perkara-perkara tertentu dan untuk golongan rakyat tertentu sebagaimana yang ditegaskan dalam penjelasan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yaitu mengenai perkara perdata tertentu antara orang-orang yang beragama Islam. Maka hukum acara perdata pada peradilan umum oleh undang-undang yang dinyatakan berlaku pada pengadilan dalam lingkup peradilan agama, kecuali mengenai hal-hal yang secara khusus diatur oleh undang-undang ini. Hai, perkenalkan nama saya Karis Christian Buller dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan Undang-Undang Poin 5 Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Prinsip-prinsip pokok peradilan yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 antara lain ketentuan bahwa sidang pengadilan harus terbuka untuk umum. Setiap keputusan dimulai dengan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, dan ketentuan-ketentuan yang lain. Dalam undang-undang ini lebih ditegaskan dan dicantumkan kembali. Karena peradilan agama merupakan peradilan khusus dengan kewenangan mengadili perkara-perkara tertentu dan untuk golongan rakyat tertentu, sebagaimana yang ditegaskan dalam penjelasan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yaitu mengenai perkara perdata tertentu antara orang-orang yang beragama Islam. Maka hukum acara perdata pada peradilan umum oleh undang-undang ini dinyatakan berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, kecuali mengenai hal-hal yang secara khusus diatur oleh undang-undang ini. 6. Peradilan agama adalah salah satu dari 4 lingkungan peradilan negara yang dijamin kemerdekaannya dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Peradilan agama yang kewenangannya mengadili perkara-perkara tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu, yaitu mereka yang beragama Islam, sejajar dengan peradilan yang lain. Oleh karena itu, hal-hal yang dapat mengurangi kedudukan peradilan agama oleh undang-undang ini dihapus, seperti pengukuhan keputusan pengadilan agama oleh pengadilan negeri. Sebaliknya, untuk menetapkan kemandirian peradilan agama oleh undang-undang ini diadakan jurusita, sehingga pengadilan agama dapat melaksanakan keputusannya sendiri dan tugas-tugas kepaniteraan dan kesekretariat tidak terganggu oleh tugas-tugas kejurusitaan. 7. Di samping itu, perkara-perkara di bidang perkawinan merupakan sengketa keluarga yang memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu, maka dalam undang-undang ini diatur secara khusus hal-hal yang berkenaan dengan sengketa perkawinan tersebut dan sekaligus untuk meningkatkan pengaturan hukum acara sengketa perkawinan yang sampai saat ini diundangkannya undang-undang ini masih diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975.
Undang-undang perkawinan bertujuan antara lain melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak istri pada khususnya. Namun, dalam hal gugatan perceraian yang diajukan oleh istri, Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan harus diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat sesuai dengan prinsip hukum acara perdata umum. Untuk melindungi pihak istri, maka gugatan perceraian dalam undang-undang ini diadakan perubahan. Tidak diajukan ke pengadilan yang daerah hukumannya meliputi tempat kediaman tergugat, tetapi ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat. Pasal demi pasal, cukup jelas di pasal 1, cukup jelas di pasal kedua. Pasal ketiga ayat 1 cukup jelas, ayat 2 cukup jelas. Pasal 4 ayat 1, pada dasarnya tempat kedudukan pengadilan agama ada di Kota Madia atau di ibu kota kabupaten yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kota Madia atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian. Ayat yang kedua cukup jelas. Pasal kelima. Ayat pertama cukup jelas, ayat kedua cukup jelas, ayat ketiga cukup jelas. Pasal 6 cukup jelas. Pasal 7. Usul pembentukan pengadilan agama diajukan oleh Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Pasal 8 cukup jelas, pasal 9 ayat 1 cukup jelas, ayat 2 cukup jelas, pasal 10 ayat 1 cukup jelas, ayat 2 cukup jelas, ayat 3, 7 cukup jelas juga, pasal 11 ayat 1 cukup jelas, ayat 2 cukup jelas, dan pasal 12 ayat 1. Hakim adalah pegawai negeri sehingga baginya berlaku Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Oleh karena itu, Menteri Agama wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap hakim dalam rangka mencapai daya guna dan hasil guna sebagaimana lazimnya bagi pegawai negeri. Ayat kedua cukup jelas. Pasal 13, ayat 1 cukup jelas, ayat 2 cukup jelas. Pasal 14, ayat 1 cukup jelas, ayat 2 cukup jelas. Ayat ketiga cukup jelas, pasal 15, ayat 1 cukup jelas, ayat 2 cukup jelas. Pasal 16, ayat 1 cukup jelas, ayat 2 cukup jelas. Ayat 3 cukup jelas, ayat 4 cukup jelas. Pasal 17, ayat 1 cukup jelas, ayat 2 cukup jelas, ayat 3 cukup jelas. Pasal 18, ayat 1. Pemberhentian dengan hormat hakim atas permintaan sendiri mencakup pengertian pengunduran diri dengan alasan hakim yang bersangkutan tidak berhasil menegakkan hukum dalam lingkungan rumah tangganya sendiri. Pada hakikatnya, situasi, kondisi, suasana, dan keteraturan hidup di rumah tangga setiap hakim pengadilan merupakan salah satu faktor yang penting peranannya dalam usaha membantu meningkatkan citra dan wibawa seorang hakim itu sendiri. Yang dimaksud dengan sakit jasmani atau rohani terus-menerus ialah yang menyebabkan si penderita ternyata tidak mampu lagi melakukan tugas kewajibannya dengan baik. Demikian dari saya, terima kasih. Oke, di sini saya melanjutkan dari teman saya yang sebelumnya untuk undang-undang tentang peradilan agama. Yang dimaksud tidak cakap ialah misalnya yang bersangkutan banyak melakukan kesalahan besar dalam menjalankan tugasnya. Ayat 2 cukup jelas. Pasal 19 ayat 1. Yang dimaksud dengan dipidana ialah dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 bulan. Yang dimaksud dengan melakukan perbuatan tercela ialah apabila hakim yang bersangkutan karena sikap, perbuatan, dan tindakannya baik di dalam maupun di luar pengadilan merendahkan martabat hakim. Yang dimaksud dengan tugas pekerjaan ialah semua tugas yang dibebankan kepada yang bersangkutan. Ayat 2, dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan, yang bersangkutan tidak diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali apabila pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya itu kurang lebih dari 3 bulan. Ayat 3 cukup jelas. Pasal 20, seorang hakim tidak boleh diberhentikan dari kedudukannya sebagai pegawai negeri sebelum diberhentikan dari jabatannya sebagai hakim. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, hakim bukan jabatan dalam eksekutif. Oleh sebab itu, pemberhentiannya harus tidak sama dengan pegawai negeri yang lain. Pasal 21 ayat 1 cukup jelas.
ayat 2 cukup jelas. Selanjutnya pasal 22 ayat 1 cukup jelas. Ayat 2, yang dimaksud dengan pengadilan dalam perkara pidana adalah pengadilan negeri dan atau pengadilan militer. Pasal 23 cukup jelas. Pasal 24 ayat 1 cukup jelas. Ayat 2, pangkat dan gaji hakim diatur tersendiri berdasarkan peraturan yang berlaku. Yang dimaksud dengan ketentuan lain adalah hal-hal yang antara lain menyangkut kesejahteraan seperti rumah dinas dan kendaraan dinas. Pasal 25 cukup jelas. Pasal 26 ayat 1, ayat 2, ayat 3 cukup jelas. Pasal 27, syarat sebagaimana yang dimaksud dalam huruf D pasal ini, yaitu setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Harus diartikan mencakup juga syarat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 huruf E Undang-Undang ini. Yang dimaksud dengan sarjana muda syariah atau sarjana muda hukum, termasuk mereka yang telah mencapai tingkat pendidikan hukum sederajat dengan sarjana muda syariah atau sarjana muda hukum, dan dianggap cakap untuk jabatan itu. Masa pengalaman disesuaikan dengan eselon, pangkat, dan syarat-syarat lain yang berkaitan alih jabatan dari pengadilan tinggi agama ke pengadilan agama atau sebaliknya dimungkinkan dalam eselon yang sama. Pasal 28. Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir A huruf D sama dengan penjelasan pasal 27 alinea pertama. Pasal 29, syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir A huruf D sama dengan penjelasan pasal 27 alinea pertama. Pasal 30, syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir A huruf D sama dengan penjelasan pasal 27 alinea pertama. Pasal 31, syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir A huruf D sama dengan penjelasan pasal 27 alinea pertama. Pasal 32, syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir A huruf D sama dengan penjelasan pasal 27 alinea pertama. Pasal 33, syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir A huruf D sama dengan penjelasan pasal 27 alinea pertama. Pasal 34, syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir A huruf D sama dengan penjelasan pasal 27 alinea pertama. Pasal 35, ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, 2, dan 3 berlaku juga bagi wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti. Pasal 36, pengangkatan atau pemberhentian panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti dapat juga dilakukan berdasarkan usul ketua pengadilan yang bersangkutan. Pasal 37 cukup jelas. Pasal 38 cukup jelas. Pasal 39 ayat 1. Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam huruf D ayat ini, yaitu setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, harus diartikan mencakup juga syarat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13. Ayat 1 huruf E Undang-Undang ini. Ayat 2, syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir A huruf D sama dengan penjelasan ayat 1. Pasal 40, ayat 1 cukup jelas, ayat 2 cukup jelas. Pasal 41 cukup jelas. Pasal 42, ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, 2, dan 3 berlaku juga bagi jurusita pengganti. Pasal 43, pasal 44 cukup jelas. Pasal 45, syarat sebagaimana yang dimaksud dalam huruf D pasal ini, yaitu setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, harus diartikan mencakup juga syarat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 huruf E Undang-Undang ini. Pasal 46, syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butiran A huruf D sama dengan penjelasan 45. Pasal 47, pengangkatan atau pemberhentian wakil sekretaris pengadilan dapat juga dilakukan berdasarkan usul ketua pengadilan. Pasal 48 cukup jelas. Pasal 49 ayat 1 cukup jelas. Ayat 2, yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan antara lain adalah
Pertama, izin beristri lebih dari seorang. Kedua, izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun. Dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat. Ketiga, dispensasi kawin. Keempat, pencegahan perkawinan. Kelima, penolakan perkawinan oleh pegawai pencatatan nikah. Keenam, pembatalan perkawinan. Ketujuh, gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri. Kedelapan, perceraian karena talak. Kesembilan, gugatan perceraian. Kesepuluh, penyelesaian harta bersama. 11, mengenai penguasaan anak-anak. 12, ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bila mana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya. 13, penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri. 14, putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak. 15, putusan tentang pencabulan kekuasaan orang tua. 16, pencabulan kekuasaan wali. 17, penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut. 18, menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya. 19, pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya. 20, penetapan asal-usul seorang anak. 21, putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran. 22, pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain. Ayat 3 cukup jelas. Halo, perkenalkan nama saya Ridho Fatullah akan membaca Undang-Undang Nomor 7 pada tahun 1989 tentang peradilan agama. Bab 3, kekuasaan pengadilan, pasal 50. Dalam pasal ini berisikan dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49. Maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Selanjutnya pasal 51 ayat 1, Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam tingkat banding. Pasal 51 ayat 2 berisikan Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan agama di daerah hukumnya. Pasal 52 berisikan ada 2 ayat. Yang pertama adalah pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. Pasal 52 ayat 2 berisikan selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49 dan pasal 51 sebelumnya, pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang. Kemudian ada pasal 53 ayat 1, Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan langkah laku hukum panitera, sekretaris, dan jurusita di daerah hukumnya. Pasal 53 ayat 2, selain tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, Ketua Pengadilan Tinggi Agama di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajar-wajarnya. Untuk pasal 53 ayat 3 berisikan dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 sebelumnya, Ketua Pengadilan dapat memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan yang dipandang perlu. Untuk pasal 53 ayat 4, pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2, 1, 2, dan 3 tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Selanjutnya kita masuk ke bab 4 yang berisikan hukum acara. Bagian pertama umum. Pasal 54, hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Pasal 55, tiap pemeriksaan perkara di pengadilan dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.
Pasal 56 ayat 1, pengadilan tidak boleh menolak atau memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya. Pasal 56 ayat 2 berisikan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 sebelumnya, tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai. Pasal 57 ayat 1, peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 57 ayat 2, tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, diikuti dengan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 57 ayat 3, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya seringan-ringannya. Pasal 58 ayat 1, pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pasal 58 ayat 2, pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hantaman dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya yang sangat ringan. Untuk pasal 59 ayat 1, sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum kecuali apabila undang-undang menentukan lain atau jika hakim dengan alasan-alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup. Pasal 59 ayat 2 berisikan tidak terpenuhnya ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 sebelumnya, mengakibatkan seluruh pemeriksaan beserta penetapan dan putusannya batal menurut hukum. Pasal 59 ayat 3 berisikan rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia. Selanjutnya, ada pasal 60 yang berisikan penetapan dan putusan pengadilan hanya syah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Pasal 61, atas penetapan dan putusan pengadilan agama dapat diminta banding oleh pihak yang berperkara, kecuali apabila undang-undang menentukan hal lain. Pasal 62 ayat 1, segala penetapan dan putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Pasal 62 ayat 2, tiap penetapan dan putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua dan hakim-hakim yang memutus serta panitera yang ikut bersidang pada waktu penetapan dan putusan itu diucapkan. Pasal 62 ayat 3, berita acara tentang pemeriksaan ditandatangani oleh ketua dan panitera yang ikut dalam sidang tersebut. Pasal 63, atas penetapan dan putusan pengadilan tinggi agama dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak yang berperkara. Pasal 64, penetapan dan putusan pengadilan yang dimintakan banding atau kasasi pelaksanaannya ditunda demi hukum, kecuali apabila dalam amarnya menyatakan penetapan atau putusan tersebut dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi atau yang lainnya. Kemudian kita akan masuk ke bagian kedua mengenai pemeriksaan sengketa perkawinan. Paragraf 1 umum berisikan beberapa pasal, antara lain pasal 65 yang berisikan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk paragraf 2 yang berisikan cerai talak, pasal 66 ayat 1, seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Pasal 66 ayat 2 berisikan permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 sebelumnya diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi ke tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon. Pasal 66 ayat 3, dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon. Pasal 66 ayat 4, dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan, maka mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Untuk pasal 66 ayat 5, permohonan soal penguasaan anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan. Pasal 67, permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 66 sebelumnya memuat antara lain nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami, dan termohon, yaitu istri. Yang kedua ada alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak. Pasal 68 ayat 1, pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh majelis hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di kepaniteraan.
Pasal 68 ayat 2, pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup. Untuk pasal 69 dalam pemeriksaan perkara cerai talak ini berlaku ketentuan-ketentuan pasal 79, pasal 80 ayat 2, pasal 82 dan pasal 83 nanti. Untuk pasal 70 ayat 1, pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan. Pasal 70 ayat 2, terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 sebelumnya, istri dapat mengajukan banding. Pasal 70 ayat 3, setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut. Pasal 70 ayat 4, dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akte otentik untuk mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya atau perwakilannya. Pasal 70 ayat 5 berisikan jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya di dalam sidang tersebut. Pasal 70 ayat 6, jika semua dalam tenggang waktu 6 bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut, maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama. Untuk pasal 71 ayat 1, panitera mencatat segala hal ikhwal yang terjadi dalam sidang ikrar talak. Pasal 71 ayat 2, hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi. Pasal 72, terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 71 sebelumnya, berlaku ketentuan-ketentuan dalam pasal 84 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, serta pasal 85 nanti. Kemudian paragraf 3 yang berisikan cerai gugat. Pasal 73 ayat 1, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Untuk pasal 73 ayat 3, dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akan dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tabita dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 271650058 dari Universitas Kristen Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 74 cukup jelas, pasal yang ke-75 cukup jelas, pasal yang ke-76 ayat pertama, sikap adalah perselisihan yang tajam dan terus-menerus antara suami dan istri. Ayat yang kedua, hakam ialah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap sikap. Pasal yang ke-77 cukup jelas, pasal yang ke-78 cukup jelas, pasal 79 cukup jelas, pasal yang ke-80 ayat pertama cukup jelas dan ayat yang kedua cukup jelas. Pasal yang ke-81 ayat pertama cukup jelas dan ayat yang kedua cukup jelas. Pasal yang ke-82 ayat pertama, selama perkara belum diputus, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan pada semua tingkat peradilan. Ayat yang kedua cukup jelas, ayat yang ketiga cukup jelas, dan ayat yang keempat cukup jelas. Pasal yang ke-83 cukup jelas, pasal yang ke-84 cukup jelas. Ayat pertama cukup jelas, ayat yang kedua cukup jelas, ayat yang ketiga cukup jelas, dan ayat yang keempat cukup jelas. Pasal 85, atas kelalaian itu, panitera atau pejabat pengadilan yang ditunjuk dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. Pasal 86, ayat pertama, hal tersebut adalah demi tercapainya prinsip bahwa peradilan dilakukan
dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ayat yang kedua cukup jelas. Pasal yang ke-87 ayat yang pertama dan yang kedua cukup jelas. Pasal yang ke-88 ayat pertama cukup jelas dan jelas. Pasal yang ke-89 ayat yang pertama cukup jelas dan ayat yang kedua cukup jelas. Pasal yang ke-90 ayat yang pertama cukup jelas dan yang kedua cukup jelas. Pasal yang ke-91 ayat yang pertama cukup jelas, ayat yang kedua cukup jelas. Dan pasal yang ke-92 cukup jelas. Pasal yang ke-93 cukup jelas. Pasal yang adalah ketua pengadilan. Pasal yang ke-95 cukup jelas. Pasal yang ke-96 cukup jelas. Pasal yang ke-97 berdasarkan catatan panitera disusun berita acara persidangan. Pasal yang ke-98 cukup jelas. Pasal yang ke-99 ayat pertama cukup jelas. Ayat yang kedua cukup jelas. Pasal yang ke-100 cukup jelas. Pasal yang ke-101 ayat pertama cukup jelas. Ayat yang kedua, yang dimaksud dengan dibawa keluar meliputi segala bentuk dan cara apapun juga yang memindahkan isi daftar catatan risalah agar dijatuh ke tangan pihak yang tidak berhak. Ayat yang ketiga cukup jelas. Pasal yang ke-102 cukup jelas. Pasal yang ke-103 ayat pertama cukup jelas. Ayat yang kedua cukup jelas. Pasal yang ke-104 cukup jelas. Pasal yang ke-105 ayat pertama cukup jelas, ayat yang kedua cukup jelas. Pasal yang ke-106 cukup jelas. Pasal yang ke-107 ayat pertama cukup jelas, ayat yang kedua cukup jelas. Pasal yang ke-108 cukup jelas.